Baik, sudah ulun rekam, kita mulai nggih. Nah, Ahmad Syafi'i sudah bergabung, sudah lengkap kita, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sempat kehujanan enggak lah? Mudahan sehat terus, jaga kondisi. Iya. Karena sebentar lagi kita finish. Insya Allah berakhir kalau di jadwal itu 29 November Kak. Nah mungkin mudahan nggak lama nanti sertifikatnya keluar, itu bisa dipakai untuk di RHK. Poinnya tinggi Kak, itu 100 lebih. Nah jadi pian perlu satu sertifikat itu aja, nggak perlu sertifikat lain, sudah terpenuhi Kak. Nah jadi nilainya tinggi sekali. Mudahan kalau punya ulun sudah keluar yang pada saat jadi peserta kemarin, jadi tinggal itu aja ulun masukkan di program. Kita mulai Kak ya. Iya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini akan dipimpin oleh Kak Ahmad. Silakan Kak Ahmad. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Dengan berdoa tadi, mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kak Ahmad yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Hari ini di tempat saya juga hujan, tapi sudah mulai agak reda. Nah, kalau mungkin pian ke arah Banjarbaru atau ke arah Martapura, ini lagi macet-macetnya Kak. Di jembatan itu dekat rumah Matraman itu lagi ada perbaikan. Jadi macetnya di sekitar waktu sore. Nah, kalau saran saya kalau pian ke arah Martapura atau Banjarmasin misalnya di pagi hari Kak. Kalau pulang, sore macetnya luar biasa, panjang sekali. Itu intermezzo aja. Lanjut. Terima kasih infonya. Siapa tahu kan ada nanti lewat. Ulun share screen saja karena kita waktunya hanya 1 JP, jadi kita agak lebih cepat. Saja ulun nyalakan stopwatch dulu. Urutan kelas nih. Oh, nggak ada turunnya Kak? Ini yang turunnya ini ya Kak. Sila. Mana lagi kelas lain nih? Sudah muncul Kak? Iya, muncul sudah. Ya. Rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi hari ini adalah 1 JP daring sinkronus. Salam bahagia untuk kita semua. Nah, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, ini kita merenung jat. Nah, menenangkan hati, tapi pian sudah tenang, sudah di rumah. Kamria masih di sekolah. Belum pulang ya Kak? Kamria masih di sekolah ya? Belum pulang ya. Oh, nggih. Pramuka ya? Nggih. Ya, nggih. Lanjut, kita doa bersama sudah tadi di awal. Kesepakatan bersama masih seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon apabila tidak sedang berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Nah, kita sudah kemarin mempelajari modul 3 ya, ada bagian 1 dan bagian 2. Kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas nanti RTL, rencana tindak lanjut.
Agenda kita hari ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Kemudian refleksi awal 10 menit dan penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Kemudian dialog, nah nanti ada kita diskusi dan tanya jawab Kak ya mengenai persiapan RTL dan penutup. Yang pertama pendahuluan, nah persiapan belajar. Nih, belum cek dulu sebentar. Nah, peserta menuliskan kode forum chat level berapa persiapan belajar sesi hari ini. Silakan kalian tulis di kolom chat levelnya kira-kira level berapa untuk persiapan belajar hari ini atau mungkin mempersiapkan RTL-nya. Silakan Kak, belum tunggu di kolom chat. Kalau yang pakai HP mungkin nanti bisa aja disampaikan saja. Silakan, belum tunggu. Kayaknya Kak Ahmad level 10 nih. Buring pulang Ahmad, buring tuh. Hampir tak guring gitu. Silakan. Nah, ada Kak Hanapi, Kak Agus baru yang mengisi, Kak Yusda. Ada lagi yang pakai Kak Supiani. Silakan Kak Hanapi dulu sedikit aja. Kira-kira gimana persiapan? Kayaknya mantap nih, sudah 8 nih. Ulun kiga ulun pandainya tadi. Jadi ulun manusia 8 tuh ulun hari ini kan rencana tadi beli ke rumah nih tas singgah di rumah mama. Jadi kesiapan belajar ulun laptop ulun tinggal di rumah. Oh. Ini pakai laptop ading di rumah mama. Tapi persiapan udah ready sudah tadi ya. Ready. Oke, silakan Kak. Terima kasih Kak Nabi. Silakan Kak Agus. Kita dikit saja. Ya, kenapa jadi memilih angka 7? Karena ada hari ini tertinggal Cesana. Tinggal di sekolahan. Jadi ini pakai laptop juga? Laptop Bang. Enggak, tapi HP ulun kan biasanya 2. Pakai HP 1, pakai laptop 1. Oh, Enggak, kesan referensi. Makanya memilih laptop 7. Oke. Satu lagi Kak Yusda, silakan. Ada Kak Yusda? Ya, level 7 nih ya dari Pang nih. Notebooknya yang dipakainya bisa maunya aman, kadang-kadang bisa hang. Jadi makanya sering tak keluar biasanya. Iya, dari Pang. Jadi bila kepanasan bisa keluar serangan. Oh, iya. Gitu, tapi kalau pakai HP itu asa kurang nyaman gitu nah. Pakai notebook ini Bang. Gitu. Baik, terima kasih Kak Yusda. Yang lain yang belum menuliskan tadi Kak Sugani ada persiapan 7, yang lain berapa? Kak Amria, Kak Domingus, Kak Ahmad. Berapa nih persiapannya? Poinnya kira-kira level berapa nih? Ulun kira-kira level 7 aja sebabnya hari ini ulun padat dari pagi sampai siang. Alhamdulillah. Semoga berjalan dengan lancar aja. Baik, Kak Supiani juga sudah siap kayaknya ya. Sudah siap. Baik. Terima kasih sudah mempersiapkannya. Berarti rata-rata sudah level 7 kan sudah ready lah. Artinya sudah siap menerima pembelajaran. Nah, Kak Ahmad level 7 juga kata sendiri. Baik, kita langsung saja. Tujuan pembelajaran, ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Kemudian refleksi awal. Nah, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemarin kita sudah pembelajaran merancang Kak ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat
di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kali ini hanya 3 orang, nanti karena ada masih pertanyaan berikutnya, silakan yang ingin raise hand dulu. 3 orang saja. Karena waktunya nggak terlalu banyak, makanya saya batasi. Silakan. Ya, silakan Kak Yusda. Oke. Jadi kolaborasi dengan rekan sejawat, kebetulan tadi kami juga kumpul, jadi kumpul tadi kan, jadi sudah saya bicarakan, artinya ingin mengadakan ini nanti waktu kumpul yang akan datang ini kita disisipkan gitu tentang RTL ini. Jadi tanggapan dari ketua Kombel itu sangat ini sekali, sangat mendukung sekali. Jadi kayaknya kolaborasi ini mungkin berjalan dengan aman dan lancar. Ya, kira-kira itu Kak. Baik, jadi tinggal menentukan jadwalnya saja Kak ya? Iya, tinggal menentukan jadwal aja. Walaupun yang akan dipresentasikan nih masih bayang-bayang, masih kan belum dibikin, cuman pandirnya sudah ada. Iya, mantap. Karena hari ini akan kita bahas nanti. Nah, nanti setelah pertemuan ini mungkin bisa pian susun nanti untuk RTL-nya baru dipresentasikan. Terima kasih Kak Yusda. Dua lagi silakan Kak. Karena silakan Kak Domingus. Iya, terima kasih Kak untuk refleksinya. Jadi jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, tentunya nih Kak sangat membantu ya. Ulun katakan membantu karena ada hal-hal yang mungkin kita belum begitu paham. Mungkin dari kawan-kawan rekan guru penggerak nantinya akan membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran ini Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Domingus. Ulun bertanya untuk semua, apakah di sekolah masing-masing itu ada guru penggeraknya semua Kakak atau gimana? Tidak. Oh ada yang belum ada. Belum ada Kak, belum ada yang ikut. Oh berarti berikutnya buan-buan pian ini. Mudahan. Maju. Kebetulan ulun kemarin angkatan 9 bareng dengan Kak Jau itu angkatan 8, ulun 9. Karena membuat Kak Supiani lawan Kak Ahmad Sapi'i kena. Mantap. Para pensiun sudah, para pensiun. Kamu ulun 3 tahun lagi Kak. 3 tahun kenapa? S1 belum kan? Oh iya. Apa sambil direncanakan nanti kalau masih ada programnya kan kita menteri berganti nih, apakah masih berjalan atau tidak kita tunggu saja. Tapi kalau ada kesempatan ambil aja Kak ya, karena kan bagus juga untuk kinerja kita lah, belajar segala macam ada di sana. Baik, satu lagi tadi sudah ada Kak Yusda, ada Kak Domingus. Satu lagi silakan jawab bagian ini, raise hand Kak. Satu lagi karena kesempatannya 3 nanti 3. Silakan Kak Mas Yogi. Oke. Bagaimana menurut Bapak Ibu pembelajaran proyek kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat? Enggak sama. Pandiran sudah lawan guru-guru yang lain hendak membahas RTL ini. Alhamdulillah kepala sekolah sangat antusias, tinggal menunggu kesiapan ulun aja lagi. Jadi misalnya sudah siap, insya Allah dalam minggu-minggu ini Julun Kawa kepala sekolah mendukung, mempersilahkan. Dia tinggal kesiapan kitanya aja lagi Kak. Mantap. Terima kasih. Iya, mantap. Terima kasih Kak Safi. Jadi memang kalau jadwalnya sekitar 1 mingguan. Nah, jadi pas aja ini itu belum ulangan Kak ya. Rasanya Desember kita ya ulangannya. Jadi aman aja. Desember tanggal 2 Desember sudah mulai ulangan Kak. Oh, berarti sempat aja. Aman-aman. Nah, jadi mungkin dalam minggu-minggu ini pian rencanakan nanti atur jadwalnya Kak ya. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Tadi sudah bagian nomor 1 juga. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, itu saja yang dijawab Kak. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak? Sebentar. Ya. Nah, ini silakan 3 orang. Yang ingin pertama, yang belum, yang sudah tadi
tidak menjawab dulu. Yang belum saja dulu. Silakan Kak untuk soal bagian 2 ini. Raise hand. Ya, tadi Kak Hanapi kah? Tadi ada raise hand. Kak Amria. Ya, iya Kak. Nggih. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Inggris. Kalaunya untuk rekan sejawat sudahkah? Kalaunya ke peserta didik juga ada berdampak untuk proyek kemarin. Ada membuat proyek, cuma bersama guru kelas, ulun membantu guru kelas membuat proyek. Mengenai apa Kak? Mengenai kemarin apa ya, pembuatan es krim, kalau yang ada salah pembuatan es krim. Oh, es berarti nggih. Oh, gitu. Ya, kemarin di kelas berapa? 4 kemarin saya juga ada melihat peserta didik kemarin bikin es krim juga di kelas. Nah, jadi menarik sekali dari dikasih garam tuh ya? Ya, dikasih garam itu. Ya. Di esnya dikasih garam. Iya, benar. Nah, jadi mereka homemade bikinan sendiri. Baik, terima kasih Kak Hanapi. Silakan Kak Amriah, tadi ada angkat tangan. Suaranya Kak Amriah belum dinyalakan. Ya. Oke. Pemahaman ulun terhadap kuis-kuis dan onesip dalam penerapan PJBL yang masih bagian 2 Kak. Bagian 2 Kak. Yang pemahaman saya terhadap komunitas belajar. Iya, itu. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar? Iya, enggak itu. Iya. Komunitas belajar, hadang lalu mencari. Oke. Masih ada satu pertanyaan lagi, silakan yang lain dulu. Kak Hamda masih menunggu. Ya, silakan Kak Ahmad. Nanti Kak Amria habis ini ya, Kak Amria ya. Oke, silakan Kak Ahmad. Ya, terima kasih. Waktunya diberikan kepada ulun Kak. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah terdampak pada peserta didik? Untuk ini kami di sekolah adalah itu wadah kolaborasi antara guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi, mengembangkan pemahaman terhadap kurikulum, bertukar pikiran, berdiskusi, membangun budaya bersama, meminimalisir ketimpangan kompetisi antar siswa. Jadi kami kegiatannya ada semacam pembuatan lempeng tradisional Jepang enggak? Jadi yang ada P5-nya itu kayak itu. Oke. Kira-kira berdampak enggak pada pembelajaran peserta didik Kak? Ya, berdampak karena kan bersemangat itu. Jadi dengan adanya praktikum seperti pembuatan lempeng, kadang-kadang lempeng itu kada dibuat lagi oleh orang tua murid, jadi kami galakan pembuatan itu. Jadi komunitas kami mengadakan membuat lempeng. Jadi sebagian kanak-kanak tahu ada apa ini aja. Pada karena bisa Amerika aja kalau itu. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Kak Hamria sudah siap? Oke, sudah siap. Silakan Kak. Dengan cara membangun komunitas belajar, mengembangkan budaya pembelajaran. Itu aja. Tadi contohnya di dalam P5 itu ulun membuat telur asin selama 1 minggu waktunya. Itu aja ulun. Oke, baik. Terima kasih Kak Hamria. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, silakan yang belum ada Kak Agus dan Kak Supian. Silakan mau yang duluan. Ya, silakan Kak Agus. Ya Kak, pertanyaan bagaimana melibatkan voice ownership
peserta didik dalam pembelajaran berbasis learning. Jadi secara pemahaman dulu untuk voice itu artinya kemampuan peserta didik bagaimana menyuarakan pendapatnya serta ide-idenya. Kemudian untuk choice itu adalah kemampuan peserta didik atau siswa kita untuk memilih proyek apa yang hendak dikerjakan atau yang mereka inginkan. Kemudian untuk ownership itu mengacu kepada bagaimana rasa memiliki siswa itu terhadap proyek yang mereka kerjakan. Jadi harus sinkron tiga macam itu di dalam pembuatan nanti pembelajaran BL ini apa? Baru. Ya, kamu kira-kira apa yang Rian lakukan Kak yang pada saat yang ini melibatkan voice itu kegiatan seperti apa Kak? Kegiatannya? Memberikan pemahaman dulu kepada siswa agar dia memiliki rasa terlibat dan rasa tanggung jawab terhadap proyek yang mereka kerjakan itu Kak. Baik. Terima kasih Kak Agus. Silahkan Kak Supiani satu lagi. Ya, terima kasih. Menurut saya berdampak komunikasi belajar dapat diciptakan lingkungan yang positif, kolaboratif, di mana peserta didik dapat belajar dan tumbuh bersama melalui komunitas peserta didik. Demikian Kak. Baik. Kegiatannya sudah dilakukan Kak? Kemarin kita sama aja lah, ada bulah apa kan ya, bulah wadai juga sama. Itu keterampilan kemarin maulah wadai di komunitas dari. Nah mungkin nanti berikutnya kan kegiatan Pian nih yang RTL. Nah itu kan berhubungan dengan olahraga. Nah berarti Pian nanti ya untuk Oke. Baik untuk semuanya bukan tidak satu orang tapi semuanya kita akan lakukan nanti. Baik selanjutnya. Nah paradigma ini tujuannya Kak ya, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, itu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, jadi di sini PJOK ya menampilkan keterampilan khususnya PJOK yang berpusat pada peserta didik dan juga kita bagaimana menggerakkan rekan sejawat Kak. Nah, artinya membawai berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi Pian misalkan ada kegiatan tadi, Pian ajak bermusyawarah dulu, kemudian baru pelaksanaannya nanti teknisnya Pian juga bahas bagaimana mereka saling berkolaborasi seperti itu Kak ya. Penyampaian RTL. Nah, ini yang poin pentingnya sebenarnya. Jadi makanya saya agak sedikit ngebut supaya waktunya tidak habis di atas tadi. Nah, ini karena yang akan kakak-kakak kerjakan bagian-bagian ini, Kak. Nanti kan kita diskusi sama-sama. Belum bisa dikit ya. Sebentar, salah. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan. Ya, baik. Mengantar tugas itu bagian A ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Sebentar, Kak. Bentar, ulungan layar dulu. Ya, lanjut. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL.
agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Bagian selanjutnya, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu kembali melihat visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, jadi ini berhubungan dengan aset Kak ya. Makanya sering banyak keluar yang 7 aset itu di sekolah masing-masing. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah yang pertama itu ada tujuan programnya Kak. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Kemudian ada keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Nah, jadi awal-awal kita pasti menentukan tujuannya untuk apa tujuannya. Jadi kita sudah jelas nanti mengarah kemana yang akan kita inginkan. Kemudian setelah itu baru kita bentuk atau buat struktur programnya seperti apa, kemudian bagaimana melibatkan komunitas yang ada di sekolah, dan setelah melakukan kegiatan itu kita evaluasi bersama. Nah, apakah itu baik untuk selanjutnya diterapkan? Mungkin kalau bagus kita laksanakan secara berkesinambungan. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan. Nah, berarti ini yang baru Kak ya, artinya bukan yang sudah lama berjalan pian bikin, ini artinya baru. Kemudian yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, jadi ini ada pakai video lagi Kak. Pada saat pian penyampaian RTL, nanti pian bikin video, taruh bersama dengan guru-guru. Nah, pian nanti menyampaikan RTL-nya. Nanti Ulun share juga yang punya Ulun ya. Maksudnya gambaran saja Kak ya, sebagai referensi pian nantinya. Selanjutnya, nah rencana tindak lanjut yang di bawahnya, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Wah. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, sebentar ini, susah beneran. Nah, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini komponen programnya Kak ya yang harus pian siapkan, karena ini pian nanti coba perhatikan di LMS di bagian RTL itu ada susunan-susunan yang harus pian penuhi. Artinya komponennya seperti apa ini ada dijelaskan. Kelihatan lah Kak tulisannya Kak. Kecil ya. Komponen program nih Kak. Oke. Nah, belum besar. Iya. Nah, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Jadi nanti pian bikin itu bisa PPT atau PDF, tapi maksimalnya hanya 9 slide Kak. Nah, jadi tidak boleh sampai lebih karena dibatasin.
Tapi di dalamnya itu tadi nanti ada 8 komponen. Yang pertama, itu ada judul program atau kegiatan. Nah, makanya yang kemarin kita bikin merancang program kemarin Kak ya, itu kan ada judul sebenarnya. Tapi untuk yang kali ini Kakak nanti akan memberikan judul Kak ya di kegiatan tersebut. Judul itu bisa aja berupa singkatan, akronim atau apa, bebas yang terkait dengan kegiatan pian lakukan. Kayak kemarin kan ulun abot ya. Nah, aktivitas bermain olahraga tradisional itu kan singkatan. Bisa aja nanti kayak Kak Safi'i kemarin apa serbu ya? Apa Kak? Lupa saya. Sabar Kak, Sabtu berolahraga. Nah, bisa seperti itu. Nanti pian bikin judulnya itu supaya menarik juga Kak. Nah, artinya bikin aja mau semenarik mungkin nanti pian bikin. Yang kedua latar belakang. Nah, kemudian yang ketiga tujuan program. Yang keempat ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini biasanya aset nih kalau yang bagian 6. Yang ketujuh rencana evaluasi. Dan yang kedelapan kemungkinan tantangan atau resiko. Nah, pasti di dalam kegiatan itu muncul ya Kak sebuah tantangan. Nah, nanti apa yang kira-kira muncul di sana? Mungkin tantangan alat yang kurang memadai misalkan atau kurangnya waktu. Nah, nanti pian sampaikan saja di slide nanti. Kemudian keterangan itu yang pertama RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Nah, nanti saya cek juga. Kemudian yang kedua selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah tadi yang ulun sebutkan tadi Kak ya, pian nanti membuat video. Bentar. Ya, kemudian pian diskusikan nanti bersama. Biasanya di dalam video tersebut nanti ada sesi tanya jawab terakhirnya Kak. Nah, atau umpan balik dari gurunya. Rekan yang lain bisa dari kepala sekolah atau guru yang lainnya mungkin bisa berupa masukan atau pertanyaan. Yang ketiga, unggah tugas tersebut seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, ini semua nanti pian kirimkan Kak di LMS. Dari video tadi, kemudian mungkin ada foto-fotonya seperti notulen, pian bikin juga Kak ya. Untuk video kalau mau lewat YouTube boleh, pian bikin. Jadi tinggal share linknya saja atau pakai Google Drive seperti biasa. Nah, kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti. Misalnya, sebentar Kak ya, ada orang. Sebentar. Oke, sebentar. Ini tulisan-tulisan ini di modul mana? Ini ada di modul 3 kan ini? Kita minggu saya kita mau ulas orang ini, Ada nih nang ini nih, nang tulisan nang ada nih nah. Artinya kita tahu kriteria anuannya cakupannya kayak RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator kan. Ya. Jadi nanti kita kalau di LMS ada semua Kak, tapi kalau memang mau jelas nanti ulun screenshot Kak. Nah, baik lanjut. Yang keempat tadi selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, yang ke bagian C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini yang kita bahas komponennya Kak ya. Rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, jadi jangan sampai ada yang tertinggal di 8 komponen tersebut. Yang pertama, judul kegiatan.
Nah, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang dipilih. Diberikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Nah, nanti ada pemetaan aset Kak ya, sudah pian lakukan, pernah. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Nah, jadi latar belakangnya itu bisa aja dari masalah mungkin di sekolah, kondisi kesenjangan misalnya. Nah, atau dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Kemudian bagian 3, tujuan program. Nah, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, tujuan program atau kegiatan akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Bagian keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, ini nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama maksudnya. Kita langsung saja. Nah, kemudian ini struktur program dan mitra. Nah, program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan, merinci ukuran dan detail target populasi. Jelaskan pengaturan program kegiatan harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan. Nah, di sini identifikasi dan menjelaskan peran komunitas belajar dalam sekolah berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS, contoh nama proyek, yuk gerak. Nah, itu contohnya ya. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi. Kemudian ada Bu Yuni, itu guru mapel, mengembangkan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, jadi saling keterkaitan. Kemudian ada guru mapel bahasa Indonesia yang kita kemarin tuh Kak, kan ada beberapa mapel yang saling keterkaitan. Nah, berdiskusi bersama, mengembangkan materi, pembuatan PPT, atau lain sebagainya. Mungkin kaidah bahasa, misalkan dengan guru bahasa Indonesia. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini jelaskan kapasitas sumber daya yang digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan bagaimana Kakak akan menggunakan sumber daya yang ada dan implementasikan aset-aset basic thinking. Nah, kemarin kita sudah juga yang aset tadi Kak ya. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang dilakukan, dari siapa Kakak akan mengumpulkan informasi, murid akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang kemungkinan tantangan. Nah, ini jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi kakak dan direkomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Nah, ini aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Tadi ada tujuan program, kelompokan rencana struktur program, keterlibatan komunitas sekolah, dan rencana evaluasi program. Nah, ini lini masanya Kak. Nah, yang pertama itu nanti penyusunan rencana tindak lanjut ya Kak, RTL, kemudian menyusun. Iya Kak, ini ada resen kah atau kepicik kah? Ada tamu di tangan gitu mana kalau kerja? Ya, sebentar lagi Kak, sebentar lagi mau habis juga. Sambil pian dulu Kak, terimakan dulu nggak apa-apa. Kemudian menyusun dan sebentar. Suara sih Din. Julungi munjun tuh. Udah.
Menyusun unggah di LMS, RTL tadi dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan Kak, berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan, rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL ini. Nah, jadi setelah ini ada waktu 6 hari Kak, yang diberikan sebelum pengumpulan. Itu kalau tidak salah due date-nya tanggal 16 atau berapa saya lupa, nanti saya cek kembali. Nah, kemudian setelah penilaian RTL, unggah RTL tadi Kak ya, nanti ada umpan baliknya setelah 6 hari penyusunan RTL. Nah, nanti kita kembali lagi itu nanti tentang umpan balik. Bagaimana setelah pelaksanaan rancangan RTL tadi. Nah, kemudian yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan Kak. Masih ada waktu. Ya, silakan Kak Safi. Oke Kak, terima kasih. Izin bertanya, pembuatan RTL-nya durasi waktunya ada dibatasi atau paling minimal berapa? Baik. Itu aja Kak. Kalau waktu tidak ada pembatasan Kak, yang penting Pian sudah menyampaikan slide-nya sampai habis, sudah, tapi nanti ada Pian kasih kesempatan kepada gurunya tentang umpan baliknya bagaimana, atau masukan, atau tanya jawab. Nah, mungkin ada guru yang kurang memahami atau yang perlu ditanyakan, silakan. Jadi dikasih kesempatannya. Iya. Baik, silakan Kak Ahmad. Oke, silakan Kak. Terima kasih. Karena ulun ini berdekatan di sekolah dengan Pak Minggu Samriah, bisalah kami bikin RTL itu kerjasama Kak. Kalau di sekolah memang harus masing-masing Kak, jadi tidak boleh Pian misalkan di tempat Kak Amria, gurunya kadang waktu kami kompromi kita bantu nanti. Oh, itu nggak masalah. Oh, gitu. Oke, nggak masalah Kak, aman. Artinya saling membantu, tapi saling membantu. Ya. Di sekolah masing-masing Kak ya. Iya, semua kerjanya di sekolah masing-masing. Cuma ini hari ini di tempat ini, hari ini tempat ini, saling tolong-menolong gitu. Iya, dengan kegiatan yang berbeda. Iya, dan kegiatan berbeda. Jadi tadi saya kira Pian pakai guru di sekolahan Kak Hamria misalnya, nggak bisa, harus tetap di sekolah masing-masing Kak ya. Iya. Oke. Jadi bisa saling membantu nanti. Mungkin giliran Kak Hamria, nanti Kak yang lain datang ke sekolah Kak Hamria. Nanti enggak. Nah, sudah disiapkan titik bakarnya. Iya. Oke, silakan. Tadi siapa lagi ya? Ada bilang anunya. Apa namanya? Rasennya. Silakan kalau ada yang ingin tanya lagi. Hanapi terima. Oh, Kak Hanapi, silakan Kak. Ya Kak, izin untuk RTL ini apakah sebentuk proyek yang kemarin atau disampaikan atau dibikin lagi Kak? Yang baru proyeknya. Baik. Jadi bisa Pian terapkan yang rancangannya kemarin yang sudah Pian bikin, tinggal Pian sesuaikan dengan komponen tadi Kak yang bikin slide-nya. Kemarin kan tidak pakai komponen tersebut. Nah, ini jadi Pian cari tujuannya apa, kemudian apa programnya bagaimana, itu dibikin. Tapi kalau mau dirubah silakan untuk programnya. Kalau kemarin kan Pian harta karun ya. Nah, siapa tahu mau dirubah atau mau modifikasi yang lainnya, silakan. Enggak masalah, Kak. Berarti boleh dirubah kalah? Boleh. Kalau rencana tindak lanjutnya, detailnya. Nggih, aman. Ada lagi, Kak? Kalau lagi ya. Nggih, silakan Kak Isda. Oke, bertanya Kak, untuk pembuatan video itu apakah memulai start video itu dimulai misalnya kalau kita kan misalnya ada sambutan dari kepala sekolah dulu, ada sambutan kepala sekolah kan, habis itu apa-apa gitu. Nah, apakah itu dimasukkan ke video atau waktu kita presentasi aja videonya? Oke, kalau saya kemarin langsung Bang, kalau saya, tapi karena sekolah misalkan mau ditampilkan boleh, tapi Pian mengingatkan sidik jangan terlalu panjang misalkan disampaikan, nanti habis waktunya di sidin aja kepala sekolah misalnya.
Pembukaan sedikit lah, menyampaikan boleh, artinya beri dukungan, dukungan sepenuhnya Oh, untuk iya. KI. Waktu untuk presentasi itu kan hanya 9 slide kah? Yang maksimal Nggih. 9 lembar Ya. lah. Artinya Nggih, bener. membacakan itu kita kan paling lawas lah, ibaratnya tuh Nggih. 10 menit lah kurang lebih kita sampai sakona. Artinya video kita itu tidak ada batasan harus berapa menit, ada lah. Tidak ada, tapi setiap slide itu tidak hanya pian bacakan saja Kak, mungkin pian jelaskan sedikit, pian uraikan, seperti itu Kak. Kalau dibacakan aja paling 5 menit habis Bang. Iya, berarti diisi dari penjelasan lah. Iya, slide-nya. Nanti untuk sesi tanya jawab itu terakhir Kak. Jadi pian jelaskan dulu panjang lebar, caranya seperti ini. Nah, nanti setelah habis slide-nya silakan guru-guru yang lain atau kepala sekolah memberikan tanggapan atau masukan atau diskusi tanya jawab. Nah, seperti itu Kak. Oh, enggak. Jadi boleh aja kalau Pak Pian mau buat kepala sekolah mau sambutan nggak apa-apa. Aman. Ada lagi Kak? Oh iya Kak, terima kasih. Oke, silakan Kak. Nah, jadi tadi Kak yang ditayangkan tadi ini proses pembuatan RTL tadi kan di sini termasuk komponen program. Jadi untuk petunjuk kami melaksanakan tadi kalau bisa nih dibuka di modul mana nih Kak? Yang kita bahas nih Kak. Ya. Kalau contoh banyak sekali Kak di YouTube segala macam banyak, bisa nanti pian modifikasi atau pian ambil referensi Kak ya. Yang punya saya juga ada sih sebenarnya. Nah, jadi kami tahu kerangkanya kayak. Oke, tapi itu tadi Kak. Nah, ini ulun ingatkan ya, misalkan ulun share nanti bisa untuk ini nanti diedit atau pian bikin lah, jangan sampai mirip sekali karena nanti ada namanya plagiasi untuk yang ini Kak ya. Iya. Ulun bukakan punya ulun ya, kita sharing aja. Ada pertanyaan dulu kah yang lain? Di sini hujan lagi terus, jadi saya kurang agak mendengar. Ulun share dulu punya ulun ya. Iya, terima kasih Kak. Oke. Itulah Kak. Belum. Oh iya. Nah, ada fotonya. Nah, jadi yang pertama tadi komponennya judul, ya kan Kak? Nah, ini pian bikin aja cover nanti ada mau foto pian Kak, bebas mau tidak foto ya nggak apa-apa. Pian masukkan ya dalamnya itu judulnya. Kalau ulun kan abot. Nah, aktivitas. Iya, ini judul ada, judul program kegiatan. Judulnya semenarik mungkin nggak ya? Nah, kemudian bagian komponen itu nanti ada judul program. Ini masih yang satu sih. Kan judul tuh masih bagian satu. Karena 9 slide, jadi belum pakai 1-2-nya cover sama judul program. Nah, dijelaskan nanti di situ judul programnya, judulnya misalkan saya abot, ada akronim, nah, yang mengedepankan nilai-nilai budaya kental. Nah, nanti pian bikin aja judulnya mau semenarik mungkin. Kemudian setelah judul itu ada namanya latar belakangnya Kak. Nah, ini pian bikin latar belakangnya, permasalahannya seperti apa, pian bikinin. Nah, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harusnya melibatkan elemen bermain. Nah, karena kan saya jadi judulnya bermain, jadi berhubungnya dengan bermain. Kedengaran nggak? Petir. Tinggi, terus nyaringnya.
Mudahan nggak padam lah, tapi sebentar lagi Bang. Program pendidikan yang bertujuan untuk memberi peserta didik kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, nanti Pian tulis aja di sini, mungkin ada permasalahan apa, ada kendala apa, Pian masukkan. Kendala lain nanti tantangan. Nah, kemudian tujuan program. Nah, ini Pian masukkan, terserah aja mau apa aja program yang Pian buat, tujuannya untuk apa, Pian masukkan di situ. Setelah tujuan program, nah, nanti ada capaian dan langkah yang diharapkan. Nah, di sini Pian jelaskan juga kira-kira langkahnya seperti apa yang diharapkan, nanti Pian tuliskan di situ. Nah, di bawahnya ini ada juga. Nah, langkah yang diharapkan itu Pian bikin judul waktunya di situ ada juga nanti Kak. Waktu pelaksanaan, kemudian kelas berapa aja yang terlibat, harinya, jamnya misalnya. Seperti ini. Nah, di situ ada struktur programnya. Struktur program itu seperti kayak kerangka kepanitiaan lah istilahnya. Nah, tanggung jawabnya kan yang jelas pasti kepala sekolah, kemudian arahnya siapa, pelaksananya siapa. Kemudian ada mitra program. Nah, mitra program ini kalau buat Pian pasti dinas atau di Spora, Formi, silakan kalau karena ulun berhubungan dengan alat tradisional atau olahraga tradisional pasti berhubungan dengan Spora atau Formi. Bisa aja kita minta referensi mereka, misalnya kerjasama. Nah, kemudian kapasitas yang dimiliki ini adalah aset Kak, aset sekolah atau modal. Nah, modal manusianya Pian jelaskan siapa aja, kepala sekolah, guru, dan orang tua murid, dan lain sebagainya. Kemudian ada lingkungan, ada fisik, lapangan, alat olahraga, dan lain sebagainya. Kan kita sudah pernah ini mengisi. Kemudian ada rencana evaluasi. Nah, setelah melakukan rancangan, Pian bikin nanti evaluasinya mau seperti apa. Setiap sebulan sekali kah? Atau hasilnya dibahas sama-sama, bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu. Nanti Pian uraikan. Nah, slide terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, ini tantangannya bisa aja ini kayak ulun kan alat olahraga perlu perawatan nih. Nah, biaya peralatan dan perawatan. Kondisi lapangan mungkin belum rata atau lain sebagainya. Kemudian rencana solusi. Nah, itu ada Pian selamatkan di sebelahnya. Bisa melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, bisa dengan sarpras sekolah, atau mungkin donatur, misalkan ada sponsor, dana lah kalau memang memerlukan dana. Nah, terakhir terima kasih. Kalau terima kasih ini nggak dihitungan slide Kak, nggak apa-apa. Yang penting yang di atasnya memenuhi 9 slide tadi. Nah, seperti itu Kak. Untuk referensi RTL yang punya ulun rencana tindak lanjut. Gimana Kak? Nah, yang cover ini tidak dihitung Kak. Ini kan 11 nih punya saya. Jadi yang cover itu hanya anu saja. Isinya di luar cover. Iya, di luar. Nah ini satu. Intinya masuk ke judul program yang di bawah ini Kak. Nah, itu sudah hitungan 1. Jadi Pian maksimal 9 slide. Yang cover dan terima kasih itu tidak dihitung. Seperti itu Kak. Ada pertanyaan Kak? Karena waktu kita habis nih, sudah. Untuk pembuatan videonya gimana tuh Kak? Di mananya? Iya. Setelah Pian membuat ini Kak, membuat RTL-nya Kak ya. Pian bikin slide tadi PPT-nya. Pian atur lagi jadwalnya ke sekolah, ke KPS. Iya, Pian bikin jadwalnya kapan kira-kira pelaksanaan, Pian pengaturannya. Nanti sebetulnya ini Kak nanti dikirim Kak supaya jadi referensi bagi kita, jadi nyaman. Nanti tujuan yang video apa namanya RTL ulun kirim juga linknya di YouTube. Iya sip. Nah, nanti bagaimana Pian pelaksanaannya seperti itu. Bentar ya, ini ulun bukakan bisa nggak? Ada waktu sebentar.
share lagi nah. Nyaring banget ya, Kak? Tinggi. Iya, di sana sudah reda kah? Sudah, tinggi. Sudah di sini. Tadi sudah reda, hujan lagi ini. Nah, ini Kak. Ulun stop share dulu sebentar. Sedikit lagi Kak ya, supaya gambaran saja. Muncul lah Kak? Belum. Belum. Oh, lagi loading. Mudahan nggak gangguan. Bermain berkelompok itu otomatis egois akan ada. Makanya dia kalau ada pesan sedikit akan marah. Nah, karena tadi saya pernah membaca tentang bagaimana efek yang ditimbulkan oleh menjadi Ada keluar Kak gambarnya Kak? Belum. Nah, kelihatan lo Kak? Tuh, kelihatan lah? Ya, kelihatan. Ada. Jadi suasananya seperti itu Kak. Pian nyalakan pakai apa namanya? Proyektor. Nelpon grup, siapa nelpon grup? Kelihatan. Iya, enggak ini nanti ulun kirim juga di grup, tapi maksudnya kita bahas di sini gambarannya saja. Nah, posisinya nanti Pian ambil yang sekira terlihat semuanya Kak. Jadi jangan hanya Pian saja. Memang Bentar. gadget itu dampaknya sangat besar sekali ya untuk kegiatan anak-anak karena mereka lebih fokus ke gadget, jadi gerak aktivitas. Nah, itu nanti Pian menyampaikan, Pian ini tanya jawab yang ini, kalau ini tanya jawab belum gitu. Nah, ini Pian bacakan aja yang RTL yang di depan, RTL yang akan jadi baru. Nah, Pian sambil Pian Kak dijelaskan sedikit, mungkin yang Pian jabarkan sedikit seperti itu. Nah, durasinya bebas saja Kak, ini tidak ada waktu harus 30 menit, harus 1 jam, tidak, bebas saja. Nanti ulun kirim linknya. Baik, sudah tutup dulu ya yang nanti ulun kirim juga. Sudah lewat waktu, ada pertanyaan Kak untuk sesi kita? Mungkin ada lagi yang jelas. Setelah ETL ini kan nanti apakah misalkan yang mana kita lakukan tuh kita upload lagi, misalkan kayak project yang pembuatan iskem tadi kan apakah kita upload ke LMS juga atau gimana Kak? Baik. Setelah ini nanti Pian ada mau-upload bukti di PMM Kak, tapi disertai dengan umpan balik mungkin rekan guru, kepala sekolah atau siswa. Jadi tetap aja RTL-nya ini Pian tambahkan aja umpan baliknya di bawah di slide selanjutnya. Tapi itu tadi dikumpulnya linknya lewat PMM. Nanti buktinya Pian screenshot yang di PMM itu dan cek plagiasi. Nah, cek plagiasi itu isinya itu Pian copy, nanti kita arahkan juga. Pian masukkan ke namanya cek plagiasi online. Nah, Pian masukkan di situ apakah persennya tinggi atau rendah. Kalau rendah berarti aman, tidak ada unsur plagiasi. Setelah itu keluar persennya Pian screenshot juga. Nah, hasilnya Pian kirim nanti ke LMS. Seperti itu Kak. Untuk yang selanjutnya, itu yang terakhir, tugas terakhir tuh Kak.
Kalau yang ini khusus video dan slide tadi yang upload di LMS. Notulen, mungkin ada foto. Jadi saran ulun, pian fokus bikin slide dulu Kak ya. Sudah bikin slide-nya, sambil pian atur jadwal. Kalau bisa jangan mepet mau habis waktu Kak. Takutnya ada kendala penguploadan, ada kendala apa, supaya waktunya masih panjang. Aman Kak Supiani? Tuh Kak Sapi hiji kan bergerak kepala tuh ya Teh. Apalagi Pak Ahmad tuh. Umur mikir Tuh pakarnya Supiani. Sapi itu pakarnya. Iya, dua Kak Sapi ini yang salah itu pakar. Iya. Mempermudah kakak-kakak, pian bekerja sama dengan guru yang di sekolah, mungkin guru penggerak, mungkin mereka pengalaman juga untuk yang bagian guru penggerak persoalan kita nih. Kemudian Canva-nya slide-nya bisa berupa Canva atau PPT, terserah pian. Nah, seperti itu Kak. Kan sudah pernah bikin, insya Allah aman. Kalau yang belum nanti bekerja sama dengan guru yang di sekolah. Pian bikin programnya, rancang, nanti yang di YouTube ulun share juga yang lain-lain, yang contoh-contoh lain supaya buat referensi. Baik, mungkin cukup Kak ya, waktunya 1 JP saja. Ulun banyak minta maaf apabila ada kesalahan kata atau mungkin waktunya terlewat. Tetap semangat, waktunya hanya tinggal 2 kali lagi kita Zoom selesai. Jadi nikmati tugas-tugas yang ada, insya Allah berjalan lancar. Jangan jadikan beban terlalu berat. Kalau kita gawi selesai aja, aman. Oke, buktinya sejauh ini sudah tidak ada kendala, tugas semua mengumpul. Alhamdulillah. Saya malah mendapat info dari yang lain, ada yang tidak mengumpul, mungkin lambat sekali. Nah itu kan kasihan juga fasilitatornya kan. Nilainya juga kalau alhamdulillah di kelas pian, dari kelas kakak-kakak ini lancar semua nilainya. Maksudnya tugas mengumpul, walaupun mungkin telat sehari 2 hari nggak terlalu masalah, tapi alhamdulillah terpenuhi semuanya. Mungkin ada kehadiran yang kurang saja. Nanti ulun siasatilah supaya nilainya tidak terlalu jauh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita foto dulu Kak. Terakhir, fotonya gimana Kak? Bergerak kepala. Share dulu. Usang beritaan. Gimana gayanya silakan. Bebas aja ya. Iya. Oke, sebentar. Mau nih. Nah ini 1, 2, 3. Baca kepala beritaan ini. Sekali lagi Kak. Tadi baca. Sekali lagi. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kakak. Selamat. Iya, terima kasih Kak. Selamat beristirahat. Ulun stop. Tenang, ada Kak Sapi, tenang. Tenang, Kak Sapi, tenang. Yalah. Silakan. Balik habitatnya. Doa tadi belum dari siapa ya? Tutup dulu. Ahmad, silakan Kak Ahmad. Doa. Ya, Kak Ahmad. Iya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kita inginkan. Semoga nantinya tugas-tugas yang akan dibebankan kepada kita dapat kita laksanakan dengan baik. Dan untuk cara ini untuk belajar hari ini marilah kita berdoa dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Selesai.
Terima kasih Kak Ahmad dan kakak-kakak lainnya. Oplos untuk kakak-kakak semua. Selamat beristirahat dan selamat mengerjakan tugas. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kali lagi